PRKP Kabupaten Timor Tengah Selatan Otniel Talotahun akhirnya membatalkan hasil lelang paket proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM Desa Tetaf Kecamatan Kuatnana atas nama CV Sensasi Jaya. Pembatalan tersebut menjadi tamparan keras bagi Pokja ULP lantaran dokumen hasil evaluasi ulang tak legitimate alias ilegal dan tidak memiliki kekuatan hukum. Kepada KLTV News Kamis 1 Agustus 2024, Otniel Talotahun menjelaskan, setelah menerima dan meneliti dokumen hasil pemilihan, terjadi perbedaan pendapat antara Pokja dan PPK. Perbedaan pendapat tersebut terkait dokumen kualifikasi dan spesifikasi teknis. Karena itu, selaku pengguna anggaran, dirinya meminta Pokja untuk melakukan evaluasi ulang. Namun hasil evaluasinya tetap tidak berubah. Dari dokumen hasil evaluasi ulang tersebut, ternyata dokumen penawaran dan dokumen HPS sudah tidak berlaku alias expired. Tak ingin terjebak dalam persoalan, dirinya kemudian bersurat kepada penjabat bupati. Selanjutnya penjabat bupati menyetujui pengadaan paket SPAM Desa Tetaf Kecamatan Kuatnana menggunakan sistem e-forecasting atau e-katalog. Hasilnya, CV Radit Jaguar ditetapkan sebagai kontraktor pelaksana proyek dengan nilai kontrak sebesar 2,9 miliar rupiah lebih. Ketelitian dan kecermatan Dinas PRKP selaku pemilik barang dan jasa pemerintah dalam proses pelelangan paket SPAM Desa Tetaf tahun anggaran 2024 patut diapresiasi sekaligus menjadi pertimbangan BPBJ Setda TTS sehingga ke depan produk Pokja ULP benar-benar menghasilkan kontraktor yang qualified dan hasil pekerjaan di lapangan memiliki asas manfaat bagi masyarakat. Terima kasih Om Polce dan KLTV. Memang dalam proses pengadaan barang dan jasa di Dinas PRKP tahun 2004 yang kita berproses lewat ULP itu 7 paket dan semua sudah berproses selesai. Hanya ada dari 7 itu ada 1 yang kami setelah melihat kembali dokumen hasil pemilihan oleh Pokja, kami menyampaikan kepada Pokja untuk melihat kembali terhadap hasil pelelangan itu dan sesuai dengan regulasi setelah dilakukan review oleh PPK dan pembahasan bersama dengan Pokja, ternyata pihak Pokja dan PPK berbeda pendapat. Nah, sesuai dengan ketentuan itu, apabila Pokja dan PPK tidak sependapat, makanya penyelesaiannya itu akan dikembalikan kepada PA, pengguna anggaran sebagai pemilik pekerjaan untuk menyelesaikan. Dan sesuai dengan tahapan-tahapan itu kami sudah tindak lanjuti dan hasil evaluasi PA terhadap dokumen pelelangan itu ternyata PA sependapat dengan PPK sehingga PPK merekomendasikan kepada Pokja untuk mengevaluasi ulang paket pekerjaan tersebut. Dan setelah dilakukan evaluasi ulang oleh Pokja, ternyata Pokja tetap memenangkan pemenang sesuai dengan hasil pelelangan pertama. Sehingga berkaca dari hasil pelelangan pertama, tentu yang dipersoalkan oleh PPK itu 2 poin. Yang pertama tentang persyaratan kualifikasi dan yang kedua tentang spesifikasi teknis. Dan itu setelah dilakukan evaluasi kembali, ternyata Pokja tetap berpendirian bahwa apa yang mereka lakukan atau evaluasi itu sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, setelah dilakukan evaluasi ulang oleh Pokja, ternyata hasil evaluasi itu dikembalikan kepada PA, PPK dan PA. Ternyata PA juga tetap masih sependapat dengan PPK. Selain 2 hal tersebut, ada juga beberapa dokumen yang ditemukan oleh PA itu tidak sesuai dengan dokumen pemilihan. Baik itu perpanjangan dokumen penawaran oleh penyedia maupun dokumen harga perkiraan sendiri oleh PPK. Harga perkiraan sendiri, HPS. Nah, ini karena Pokja tidak melakukan tahapan itu,
Sehingga dokumen yang dilakukan evaluasi itu secara tidak langsung itu dokumen tidak berlaku lagi, tidak legitimate lagi, tidak legitimasi. Sehingga kenapa saya sebagai PA langsung membatalkan karena itu. Selain alasan spek dan spek pompa, kemudian kualifikasi, dan ada temuan saya mengenai pengalaman personil. Dan itu kenapa saya membatalkan karena itu. Yang paling utama itu sebenarnya karena dokumennya sudah tidak sah lagi untuk dipakai sebagai bahan untuk dilakukan evaluasi. Sehingga PA sesuai dengan kewenangan PA langsung membatalkan paket pekerjaan tersebut per tanggal 22 Juli kemarin. Nah, karena paket pekerjaan ini bersumber dari DAK dan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan masa pengajuan administrasi untuk pencairan dana tahap 1, dan dengan mempertimbangkan sisa waktu yang ada untuk proses lelang ulang itu tidak mungkin karena tersisa 10 hari efektif. Sehingga PA dalam hal ini dinas itu segera membuat laporan kepada penjabat bupati untuk mengusulkan proses pengadaannya secara e-katalog. Dan itu sudah berproses, dan puji Tuhan per tanggal 29 Juli kemarin itu sudah berkontrak. Polcelere KLTV News mewartakan.